Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kelima dalam pembahasan bab gelombang cahaya. Dan subbab yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah cincin Newton, kedua adalah daya Ure sinar, tiga adalah polarisasi gelombang cahaya. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama. Oke, kita masuk ke cincin Newton. Apa itu yang dimaksud cincin Newton? Marilah kita bahas bersama. Merupakan interferensi gelombang cahaya pada selaput udara tipis. Jadi udaranya itu tipis. Apabila berkas cahaya sinar datang tegak lurus pada bidang datar lensa, ini lensa cembung datar, ya. Lalu ini cembung ini. Nah, ini berikutnya kaca plan paralel. Jadi kaca plan paralel itu dua-duanya datar, ya. Tapi lensanya ini adalah plan konveks, ya. Yaitu datar cembung. Ini bidang datarnya lensa, ini bidang cembungnya lensa. Apabila berkas sinar datang tegak lurus pada bidang datar lensa, jadi ini datang, ini mata kita melihat ke bawah, datang tegak lurus pada bidang datar lensa ini, ya. Ternyata dari atas bidang datar tampak, ya, dari atas bidang tampak lingkaran-lingkaran warna sinar dengan pusatnya di titik P. Jadi ini di sini ada lingkaran-lingkaran ini. Ya, ada lingkaran. Oh, sampai sini sih. Lingkaran-lingkaran dengan pusat lingkarannya nanti tampak di titik P, yaitu disebut cincin Newton, ya. Atau titik P itu titik P itu merupakan titik pusat lingkaran-lingkaran berwarna-warni warna cahaya yang disebut cincin Newton, ya. Jadi ini prosesnya, ada sinar datang masuk ke bidang datar lensa, terus menuju titik P sebagai pusatnya. Ini sebelah sini juga ada sinar datang tegak lurus, dan nanti sampai di titik B dipantulkan lagi. Ini juga ada. Jadi ini jaraknya dari titik P itu sama, ke kanan dan ke kiri. Ini sebagai lingkarannya, nanti pusatnya lingkaran itu di P, ya. Mata kita melihatnya dari atas. Ini sebenarnya, ya, mata kita itu langsung melihat ke bawah itu tampak cincin, atau lingkaran-lingkaran yang pusatnya di titik P. Dan ini adalah jari-jari cincin, ya, jari-jari cincin, itu, ya. Terjadinya cincin Newton atau lingkaran-lingkaran warna sinar disebabkan oleh hasil interferensi sinar pantul. Sinar pantul itu ada yang sinar itu dipantulkan oleh bidang lengkung lensa terus ke mata, dari atas sana masuk dipantulkan oleh bidang lengkung terus menuju ke mata sebagai layarnya, ya. Lalu
sinar tadi sebagian ada yang terus menuju melewati lapisan tipis udara, baru ini dipantulkan ke sana. Setelah melewati lapisan udara ini dipantulkan lagi sana. Maka di mata itu menerima dua, yang satu pantulan dari bidang lengkung, yang dua pantulan dari bidang datar di titik B ini menuju ke mata. Di sini juga begitu ya, bidang lengkung menuju ke mata, tapi ada yang terus dipantulkan di sini baru menuju mata, ya. Pantulan itu siapa saja? Satu, sinar pantul oleh bidang lengkung lensa di titik A. Jadi titik A itu di sini, titik B di sini, gitu ya. Dua, sinar pantul oleh bidang datar kaca di titik B, ya. Ini bukan terpisah, di titik B ini. Jadi sinar pantulnya ada dua, itu ini langsung ke mata, ini tembus dulu langsung ke mata. Berarti dua sinar pantul ini nanti punya selisih jarak tempuh, ya. Satunya langsung ke mata, satunya turun dulu langsung baru ke mata. Berarti ada selisih jarak tempuh, ini selisihnya, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Karena kedua sinar pantul berasal dari seberkas sinar yang datang, kemudian dipantulkan oleh titik A, kembali masuk ke mata, dan sebagian sinar datang masih harus melanjutkan perjalanan menembus lapisan udara setebal D, ya. Kita lihat lagi. Lapisan udara setebal D ini maksudnya, ya. Ya, terus setebal D dan dipantulkan oleh B untuk kembali menuju dan masuk ke mata, ya. Nah, selisih jarak tempuh pasangan kedua sinar pantul tersebut untuk berinterferensi di retina mata adalah ini, ya. Dia ini selisihnya jarak tempuh, satunya kembali ke mata, satunya harus menempuh lapisan udara, berarti jarak tempuhnya ini 2D. Kenapa ini harus plus setengah lambda? Iya, jadi kita lihat dulu gambarnya. Jadi yang terus itu dari sini ke bidang ini dipantulkan terus ke mata, berarti selisih jarak tempuhnya nanti ini 2 kali ini. Terus ada sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat, memantul, itu loncat setengah gelombang. Makanya tadi ada ini loncat setengah gelombang. Ini karena dari medium renggang langsung masuk ke kaca plan paralel, gitu ya. D itu tebal lapisan udara, lambda panjang gelombang sinar, ya, yang digunakan. Berdasarkan gambar cincin Newton tersebut diperoleh R dibanding CP sama dengan QC dibanding R, ya. Jadi kalau dilihat dari gambarnya nanti ini, ya. Jadi perbandingannya kita lihat di sini. Tadi kita lihat dulu sebentar. Nah, ini ya. R dibanding CP, lihat. R itu ini. R dibanding CP, jadi yang sana, ya, dibanding CP itu sama dengan R dibanding QC. Nah, ini QC itu boleh diganti semuanya biar enak, ya. Semuanya itu R dikurangi D.
CP itu boleh, QC itu boleh sama dengan QP dikurangi D ya, dikurangi D ini ya. Kita lihat lagi di gambarnya. Terus kita lanjutkan. Ini tadi R dibanding CP sama dengan QC dibanding R ya, dalam segitiga cincin Newton tadi ya. Terus perkalian suku tepi kali suku tepi itu sama dengan suku tengah kali suku tengah. Suku tepi kali suku tepi itu berarti R kuadrat sama dengan suku tengah kali suku tengah ya. CP kali QC. Nah ini tetap CP boleh. Nah ini CP dikalikan QR ya. CP itu 2R dikurangi D. CP itu 2R dikurangi D ya. Karena D sangat kecil, tipis bila dibandingkan R ya ini. Jadi sesuatu kalau yang mengurangi kecil itu tidak serasa, boleh diabaikan. Tapi kalau perkalian tidak boleh ya. Ya dibanding R, maka persamaan dapat disederhanakan menjadi R kuadrat itu sama dengan 2RD ya. Ini diabaikan karena kecil, dianggap tidak terasa kalau dikurangi ya. Jadi kalau kita jumpa R kuadrat itu sama dengan 2RD. Kita lihat tadi D itu merupakan tebal lapisan udara, R itu adalah jari-jari kelengkungan lensa ya, cukup besar. Kalau R ini jari-jari cincin lain ya, jari-jari podo, ini jari-jari lensa, ini jari-jari cincin Newton yang berwarna-warni itu ya. Oke lanjut. Untuk lingkaran warna terang, cincin terang, bila selisih jarak tempuh sebagai berikut ya. Selisih jarak tempuh tadi ini ya, 2D plus setengah lambda itu sama dengan K lambda. Kalau ingin terang ya K lambda ya, K lambda. Maka ini boleh dipindah ke sana nanti ya. Besaran setengah lambda diperoleh dari sinar saat melewati lapisan udara dipantulkan oleh titik B. Berarti sinar dari medium renggang ke rapat untuk dipantulkan. Hal ini sama dengan gelombang pantul pada ujung tetap. Jadi harus tambah setengah gelombang ini ya. Lanjut, jari-jari kelengkungan lensa plan konveks 150 cm, ini R besar, berkas sinar merah datang tegak lurus pada lensa plan konveks tersebut dengan panjang gelombang 8000 angstrom ya, sehingga terbentuk cincin Newton. Berapakah jari-jari cincin Newton? Ke-8 ya. Penyelesaiannya ini selisih jarak tempuh ya, 2D ditambah setengah lambda sama dengan K lambda ya. Ini karena terang, cincin kalau nggak terang ingin dilihat kok harus terang ya. 2D ya, karena setengah lambda tadi dengan di sini tadi ada K lambda ya, maka 2D ini pindah ya, sama dengan dalam kurung K min setengah kali lambda ya. Jadi K
di sebelah sini itu dalam kurung K dikurangi setengah kali lambda, ya. Maka K yang ke-8 ya diisi 8 dikurangi setengah tutup kurung, lambdanya 8 kali 10 pangkat min 5, ya, dibagi 2, ya, bagi 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 cm. Nah, itu ketemu D-nya, tebal udara ini, ya, udara tipis. Kita lihat cincinnya, ya. Cincin Newton itu kalau dikuadratkan sama dengan 2RD. 2RD yaitu 2 kali 150 kali 3 kali 10 pangkat min 4, ya. Maka hasilnya ada 9, ini kuadrat, ya, 900 kali 10 pangkat min 4, atau di sini diperoleh 0,3 cm. Itulah jari-jari cincinnya, cincin Newton itu, ya. Jadi kecil manganunya, jari-jarinya. Oke. Terus kalau sudah beres tentang cincin Newton, kita langsung masuk ke daya ure, ya. Daya ure lensa atau disebut D0. Ini D0 itu, ya. Ada sumber cahaya, ada diafragma. Diafragma ini ada lensa, ya, kemudian ada layar, ya. Maka ini terbentuk bayangan di sini, dan yang bawah ini terbentuk bayangan S2 aksen. Oke. Terus pembahasannya daya ure. Jadi termasuk mata kita ini daya urenya kalau masih muda bagus, ya. Melihat benda kecil itu bisa, karena benda kecil itu katanya mata kita tuh masih tampak terpisah. Tapi kalau daya urenya jelek, ya, daya urenya itu kecil, maka tulisan itu seperti sulit dipisahkan, sulit diuraikan, ya. Jadi seperti ngelumpuk, ya, numpuk semuanya, jadi berupa garis hitam. Padahal ini kan ada terdiri dari D terpisah dengan E, terpisah dengan P, terpisah dengan A, dan seterusnya, ya. Itu di depan lensa terdapat 2 sumber cahaya, itu S1 dan S2 yang terpisah sejauh D0, ya. Jadi sumber cahaya ini terpisah ini, tapi ada orang yang melihat sumber cahaya itu seperti jadi satu, seperti lampu mobil itu kalau agak jauh nih, ya, agak jauh itu segandeng lampu satu dengan lampu satunya lagi seperti menumpuk jadi satu. Setelah ini dekat, ternyata tampak mereka terpisah, ya, karena daya ure kita itu juga terbatas, ya, yang terpisah sejauh D0. Maka pada layar terbentuk bayangan S1 aksen dan S2 aksen. Besarnya daya ure ini oleh Airy, ya, hasil penelitian Airy, sin alfa. Jadi sin alfa itu sama dengan 1,22 lambda, ya. Ini penelitiannya. Dibagi ND. N itu indeks bias medium, kalau di udara ya 1. Ini diameter pupil mata, ya. Karena alfa nilainya kecil,
kecil, ini alfa ini nilai kecil, maka dapat dikatakan sin alfa itu boleh disebut alfa sendiri, atau sin 0 itu sama dengan 0 ya. Sin alfa sama dengan alfa karena kecil, sehingga diperoleh alfa itu sama dengan 1,22 lambda per nd ya. Ini ya, ini airi ini. Jadi kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa menyelidiki ini. Kita lihat berdasarkan gambar di atas ya tadi ya. Kalau sekarang tangan ya, tangan setengah alfa itu sama dengan setengah D0 per L. Kita lihat gambarnya. Kalau kita ngambil setengahnya ya, tangan setengah alfa berarti ini aja ya, itu sama dengan setengah D0. Ini setengah D0, kita lihat sama dengan setengah D0 per L. L itu panjang ini, L itu ini ya, sama dengan dibagi L ya. Itu kalau kita pakai tangan setengah alfa ya, sama dengan setengah D0 proyektor proyeksi ya, ini proyeksinya. Oke, kita terus di depan lensa terdapat dua sumber cahaya. Ini lah sini ya, tangan setengah alfa sama dengan setengah D0 per L. Karena alfa kecil, maka tangan setengah alfa itu sama dengan sudutnya itu sendiri, yaitu setengah alfa sama dengan sin tadi ya, sin kecil ya. Maka yang disebut ini setengah alfa kalau begitu sama dengan setengah D0 per L ya. Berarti alfanya menjadi D0 per L. Dipadukan antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua ini, maka diperoleh D0 per L sama dengan ini airi 1,22 L per ND ya. Kalau begitu daya ure sama dengan 1,22 lambda L per ND. Inilah rumus daya ure ya. D0 daya ure lensa ya. Kalau daya ure bagus itu tandanya bahwa D0 itu kecil. Kalau gede-gede berarti D0-nya itu kurang bagus daya urenya ya. Lambda sama dengan panjang gelombang sinar, N indeks bias medium. Kalau di air ya ini isinya indeks bias air ya 1,33 atau berapa. D diameter diafragma, lalu L jarak sumber cahaya ke lensa ya. Seperti kalau kita lihat mobil, kalau masih jauh daya ure kita itu lemah ya. Kalau dekat, ini L-nya dekat itu, maka D0-nya itu semakin kecil. Semakin kecil berarti semakin bagus ya. Itu daya ure. Langsung masuk ke berikutnya. Contoh ya. Kita lihat di sini dua sumber cahaya koheren. Dua sumber cahaya koheren memiliki panjang gelombang 5000 angstrom. Kedua sumber cahaya berjarak 1 meter ya. Jadi ada dua sumber cahaya berjarak 1 meter satu dengan lainnya. Kita amati dengan diameter pupil mata 2 mm ya. Berapakah jarak maksimum kedua sumber cahaya terhadap kita ya? Berarti di sini penyelesaiannya D0 1,22 L
per ND ya. Jadi per ND 1,22 lambda L per ND. Terus dinolnya tadi ini, dinolnya ya 1 meter ini sama dengan 1,22 kali lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 L per ini indeks biasnya 1, pupil matanya 2 kali 10 pangkat min 3, maka L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3 per 1,22 kali 10 pangkat min 7 ya, min 7. Maka L-nya ketemu, yaitu 3,28 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi 1000 meter ya, 3000 meter ini. Oke, ini sudah terjawab. Lanjut, kita menuju ke bagian yang berikutnya, polarisasi gelombang cahaya. Polarisasi itu apa? Merupakan peristiwa pengutupan. Jadi harus kita lihat pengutupannya, arah getar sinar ya. Jadi arah getar sinar itu dikutupkan. Pada sinar wajar kodrati, sinar biasa itu memiliki arah bidang getar tak terhingga, sangat banyak ya. Bila sinar tersebut telah terpolarisasi sempurna, maka bidang getarnya tinggal satu arah saja ya, tidak banyak-banyak, berarti satu arah saja. Begini nih, polarisasi telah dapat mengungkapkan bahwa cahaya termasuk gelombang transversal. Jadi kalau ada pertanyaan, gelombang cahaya termasuk gelombang apa, longitudinal apa transversal? Kalau jawabannya transversal, betul, akibat peristiwa polarisasi ya. Nah, seperti ini. A. Polarisasi pemantulan pada pembiasan ya. Polarisasi pemantulan pada pembiasan. Misalnya ini ada kaca plan paralel ini ya, mempunyai indeks bias N, ini udara, indeks biasnya 1. Sinar wajar, sinar biasa itu masih banyak bidang getarnya, ada yang ini adalah horizontal, ini vertikal, salah satu hanya gambar 2 saja ya. Ini terus masuk ke bidang ya, dengan sudut datang, sudut datangnya adalah IP ini ya. Sudut pantul berarti harus sama ini ya. Ini sudut pantulnya. Terus mau tentu saja ini terus membias ya, membelok ya. Itu biasa kita lihat sinar itu masuk dari udara masuk ke kaca, itu ada yang membelok dibiaskan, ada yang sebagian kecil dipantulkan. Apabila sinar bias dan sinar pantul membentuk sudut 90, maka sinar pantulnya ini disebut sebagai sinar terpolarisasi sempurna. Tinggal satu arah getar saja, sedangkan ini sinarnya masih biasa, ini punya arah getar banyak sekali seperti sinar ini
ya, sinar wajar. Tapi inilah sinar terpolarisasi sempurna. Jika sinar biasnya dan sinar pantulnya itu 90 derajat. Kalau nggak 90 derajat ya nggak boleh. Ini bukan terpolarisasi sempurna, ya, terpolarisasi biasa atau sinar biasa, memantul dari bidang yang mengkilat ke sana, ya. Sudut pantul ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Ternyata sudut pantulnya ini boleh disebut sudut polarisasi. Nah, kita lihat bila sinar pantul membentuk sudut ini 90 derajat terhadap sinar bias, ini sinar biasnya, maka sinar pantulnya telah terpolarisasi sempurna. Artinya sudah tinggal satu arah getar saja, ya. Kalau ini ya horizontal tok, ini nggak punya vertikal. Kalau ini ya, tapi kalau ini masih punya vertikal, masih punya horizontal, jadi ini tidak terpolarisasi, hanya ini saja, gitu ya. Asalkan ini tadi terpenuhi ini, membentuk sudut 90. Kita lihat ini rumusnya Brewster ini, ya. Sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias yang dituju dibagi indeks bias yang ditinggalkan. Ini hukum Snellius. Kita lihat lagi gambarnya, ya. Ini sinar datang dari udara menuju ke kaca ini, ya, kaca ini. Sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias yang dituju dibagi indeks bias yang ditinggalkan, ya. Jadi itu kita lihat lagi, sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias yang dituju dibagi indeks bias yang ditinggalkan. Kalau kita mengambil ini aja, maka ini harus pergi ke sana dan ini pergi ke sana, ya. Maka sin IP sama dengan N kaca dibagi N udaranya 1 kali sin R, ya. Sin IP sama dengan indeks bias kaca sin 90 derajat min IP, ya. Ini boleh diganti ini, ya. Sin IP sama dengan indeks bias medium yang dituju itu tadi cos sudut polarisasi ini, ya, sudut polarisasi. Maka ini boleh disebut sin IP per cos IP, ya, sama dengan N2 atau N biasa boleh. Sin per cos itu adalah tangan sudut polarisasi. Itu secara ringkas dapat ditulis sama dengan indeks bias mediumnya, ya, bukan udara lah, ya, mediumnya. IP sudut polarisasi yaitu sudut datang sinar wajar yang terbentuk saat sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat, ya. Itu N indeks bias medium optik, ya. Persamaan tersebut di atas dikenal sebagai hukum Brewster. Ini hukum Brewster, bukan Snellius lagi, ya, Brewster, ya. Yaitu tangan sudut polarisasi ini sama dengan besarnya indeks bias medium optik. Nah, itu, ya, sederhana sekali Brewster, ya. Contoh, sinar datang dari udara ke kaca, yang dimana kaca itu memiliki indeks bias 1,5, ya, 1,5
berapakah besar sudut datang sinar pantul dan sinar bias? Berapakah besar sudut datang, ya, besar sudut datang, ya, ini sudut datang saat sinar pantul dan sinar bias. Keliru ini ya, bukan sinar hias, sinar bias. Oh iya, betul ya. Sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Ini yang ditanyakan berapa besar sudut datang. Sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Sedangkan sudut pantul itu sudut polarisasi. Ya, sama saja ini berapakah besar sudut polarisasinya, ya. Pakai rumusnya Brewster. Ya. Saat membentuk sudut 90 itu sudah terpolarisasi sempurna, ya. Penyelesaian, ya, diketahui N udara 1, N kacanya 1,5. Ditanya sudut polarisasi pakai Brewster, tangan IB sama dengan 1,5, ya. Ini sama dengan N gitu ya, sama dengan N, maka tangan IB sama dengan 1,5. Di inverse, yang dicari itu bukan tangan IB-nya tapi IP-nya. Kalau begitu IP-nya 1,5 tadi di inverse ke tangan, ketemu sudut polarisasinya 56,3 derajat, ya. Begitu. Mudah-mudahan tambah pinter, ya. Mudah-mudahan tambah pinter, semangat. Dasarnya kita sudah punya, ya. Dasar ilmunya sudah punya. Boleh mencari soal-soal yang lain dan silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai dan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.